per 100. Karena ini sudah per 100, maka ini sudah dalam bentuk persen. 50%. Dari mana? Iya, kembali lagi bertemu dengan Bapak di pembelajaran matematika kelas 5. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas penjumlahan pecahan biasa, penjumlahan pecahan campuran, penjumlahan desimal. Sekarang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, jadi penjumlahan berbagai bentuk pecahan ini penjumlahan baik penjumlahan dalam bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Nah, Bapak tampilkan dulu bagaimana macam-macamnya. Tapi untuk adik-adik paham, jadi kuncinya dalam operasi hitung pecahan ini, terutama dalam pembahasan penjumlahan, ubahlah semua pecahan menjadi bentuk pecahan yang sama. Nah, jadi caranya adalah ubah semua pecahan menjadi bentuk pecahan yang sama. Tentu adik-adik bisa menyelesaikannya, mengubahnya menjadi bentuk pecahan biasa. Boleh juga adik-adik nantinya mengerjakannya dengan mengubah pecahannya ke dalam bentuk pecahan campuran. Boleh juga menyelesaikannya dalam bentuk pecahan desimal atau dalam bentuk persen. Tapi kuncinya harus pecahan yang sama. Pecahannya harus dalam bentuk pecahan yang sama. Mari kita masuk ke dalam contohnya supaya adik-adik paham. Misal Bapak contohkan dulu 25% ditambah 1/2. Jadi ini ada penjumlahan berbagai bentuk pecahan dalam bentuk persen dan dalam bentuk pecahan biasa. Nah, jadi adik-adik boleh menyelesaikannya, boleh hasilnya dalam bentuk persen, boleh juga dalam bentuk pecahan biasa. Tapi harus diubah dulu menjadi pecahan yang sama. Nah, oleh sebab itu adik-adik harus mengubahnya dulu. 25% ditambah 1/2 ubah menjadi pecahan boleh dengan cara 25% diubah menjadi pecahan biasa. Nah, caranya ada dua. Adik-adik dipersilakan boleh hasilnya diubah dalam bentuk pecahan 25%. 25% ini kita ulangikan kembali di pembelajaran mengenal pecahan di kelas 4. 25% berarti persen itu per 100. Ini karena hasilnya dalam bentuk pecahan, maka yang diubah cukup persennya saja. Cukup persennya saja. 25%. Karena persen itu per 100. Per 100. Ingat, per 100. Per 100. Berarti kalau 25% berarti 25 per 100. Nah, diubah jadi pecahan biasa. Apakah ini sudah selesai? Ya, ini namanya sudah jadi pecahan biasa. Tapi nominal atau angkanya besar. Jadi disederhanakan dulu. Disederhanakan menjadi pecahan yang paling sederhana. Berarti 25 per 100 bisa disederhanakan dengan cara dibagi.
dibagi berapa supaya angkanya kecil? Adik-adik masih ingat? 25 berarti dibagi 25 bisa. Nah, dibagi 5 bisa, tapi hasilnya belum paling sederhana. Jadi kalau pembilangnya dibagi 25, berarti penyebutnya juga harus dibagi 25. 25 dibagi 25 hasilnya 1. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Nah, ini namanya pecahan paling sederhana. Nah, karena sudah, maka ini bisa diselesaikan. 25% ditambah 1/2. 25% menggunakan pecahan biasa karena kita ubah menjadi pecahan biasa. 1/4 ditambah 1/2 hasilnya adalah, karena penyebutnya berbeda di pembelajaran sebelumnya di pecahan biasa, kalau penyebutnya beda maka harus disamakan. 4 dan 2 penyebutnya, KPK-nya adalah berapa? 4. KPK-nya 4. 2, 4, 6. Nah, 4, 8. Nah, berarti kelipatannya adalah 4. KPK, kelipatan yang paling terkecil saja, 4. Caranya masih ingat? Dibagi baru dikali. 4 dibagi 2. 4 dibagi 2. 4 dibagi 4. Berapa 4 dibagi 4? 1. 1 dikali 1, 1. 1. Betul. 4 dibagi 2, 2. 2 dikali 1, 2. Oh, ini terbalik saja, tertukar. Karena penyebutnya sudah sama, baru ditambah. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Maka hasilnya 3/4. Nah, ini adik-adik hasilnya. Yang dijumlahkan cukup pembilangnya saja. Bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik paham? Ubah menjadi pecahan. Nah, kalau adik-adik mau, adik-adik boleh mengubah menjadi pecahan atau mengubahnya menjadi persen. 25% ditambah 1/2, berarti kalau mau hasilnya dalam bentuk persen, adik-adik harus mengubah 1/2-nya. Nah, kalau tadi ubah menjadi pecahan, kalau ini ubah menjadi persen. Jadi adik-adik boleh memilih soalnya tadi. Mau dengan cara mengubah pecahan, kalau mengubah pecahan maka 25%-nya yang diubah. Kalau ubah menjadi persen, maka 1/2-nya nantinya yang diubah menjadi persen. Cara menyelesaikannya, Bapak hapus dulu ya. Jadi adik-adik, kalau mengubah menjadi persen, maka 1/2-nya harus diubah menjadi persen. Caranya, ini kita ulangi kembali. 1/2. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Menjadi pecahan persen. Caranya adalah, karena persen per 100, maka cara menyelesaikannya adalah menjadikan pecahan biasa menjadi persen adalah 1/2 menjadi per 100-an. Paham adik-adik? Persen itu per 100. Kalau desimal ada per 10, per 100, per 1000 dan lainnya. Kalau persen cukup per 100 saja. Nah, jadi cara mengubahnya pecahan biasa ke persen, 1/2 dikali
berapa. Nah, karena persen itu per 100, maka penyebutnya harus jadi per 100. 2 dikali berapa supaya hasilnya 100? Berapa adik-adik? Ini cara mudah. 1/2, karena per 100% itu penyebutnya harus 100. 2 dikali berapa supaya hasilnya 100? Berapa adik-adik? 50. Nah, karena penyebutnya dikali 50, maka pembilangnya pun harus atau wajib dikali 50. 2 dikali 50, 100. 1 dikali 50, 50. Nah, maka kita dapat 50 per 100. Masih ingat kata Bapak tadi persen per 100. 50 per 100. Karena ini sudah per 100, maka ini sudah dalam bentuk persen. 50 persen. Anda dapat 50, ini pembilangnya. Ini pembilangnya persen. Kalau penyebutnya per 100. Kalau sudah, maka bisa dijumlahkan karena sudah sama pecahannya. 25% ditambah 1/2, 1/2-nya menjadi per 100 atau 50%. Jadi sudah mudah adik-adik mengerjakan. 25% ditambah 50%, hasilnya adalah 75%. Ini. Jadi adik-adik boleh kalau menggunakan dua cara ini. Kalau ada soalnya penjumlahan berbagai bentuk, 25% boleh diubah menjadi pecahan biasa, atau 1/2-nya diubah menjadi pecahan persen. Bagaimana adik-adik?